comprobar rápidamente nuestra actualización. Al momento 24 grados centígrados, una mañana mayormente nublada, la humedad. Indonesië zich weer kwalificeren voor het wereldkampioenschap voetbal. Mede door Nederlandse voetbal. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain memang memperlihatkan bagaimana supporter kita merupakan yang terbaik di dunia. Bak neraka bagi lawan, teriakan dan nyanyian fans kita selalu membuat merinding semua orang yang melihatnya. Laga yang disiarkan di 149 negara ini berhasil menarik atensi dari seluruh dunia mengenai supporter Timnas Indonesia. Mereka menganggap fans kita yang terbaik dalam seluruh dunia. Bahkan juara dunia Argentina tak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia dalam fanatik ke sepak bola. Setelah pertandingan itu, dia ada interview sama media Belanda namanya ESPN NL. Kalian pasti sudah tahu juga, ini adalah media yang juga terkenal di Belanda dan di seluruh dunia. Dan di interview itu ya hostnya menanyakan gimana suasananya di Indonesia, gimana suasananya bermain di Stadion Gelora Bung Karno. Nah, jadi hostnya akan menanyakan gimana malam ini. Niet normaal, de sfeer hier, wat het doet met het volk is echt bizar, dus prachtig avond. Dan Ole menjawab, sangat gila, sangat luar biasa suasananya di sini, gimana supporter yang mensupport di pertandingan malam ini, jadi malam yang sangat indah. Niet normaal, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Habis itu Ole bilang, sangat tidak normal karena aku belum pernah mengalami hal seperti ini. Als je af en toe even het publiek in kijkt, wat het met de mensen doet, dat is meer dan voetbal. Kita juga bisa lihat kalau sedikit lihat ke publik, sedikit lihat ke fans, apa yang fans lakukan ke kita juga sangat luar biasa. Ja, dat is meer dan voetbal, dat is meer dan een spelletje, dus nee, fantastisch. Menurutku ini jauh lebih dari sepak bola, jauh lebih dari sekedar pertandingan. Jadi sangat fantastis, sangat luar biasa. They had the big one. But what kind of feeling does it give you when you see it on the pitch? Yeah, goosebumps. Yeah? Yeah. It's almost like if you see it, you cannot unsee it anymore. Yeah. It's so big, it's so impressive. So huge. Yeah, it's so impressive. Yeah. You need to look at it. Yeah. And also, I don't know how you experience, maybe for you it's different if you're walking on the pitch, for example, especially in an atmosphere like this. Mm-hmm. I really enjoy and try to take it all in. Yeah. So I'm not a guy, I'm not in hyper focus, just looking forward, doing everything I need to do, but I get a lot of energy, but also just a really good feeling by looking around, and then you see all the support. Yeah. You see the banner. It's so impressive, and it gets you more excited. So I love it to look around. Is it the same for you? Or was it your first time? So Everything was new for me, Yeah. but a few years before now, Yeah. I was always like focus. I didn't see anything, honestly. And my heart rate went high, and that was all the physical coaches were saying. They saw me, but today, to be honest, I really enjoyed it because I saw the Garuda. Yeah. And also the anthem and Talking about the anthem, I had a lot of you goosebumps. guys are shouting like Italians. Gelora Bung Karno bergetar. Supporter Timnas Indonesia tidak adanya fanatisme kelas dunia. Jakarta kembali membuktikan diri sebagai salah satu kota dengan atmosfer sepak bola terbaik di dunia. Malam itu, Gelora Bung Karno, GBK, menjadi lautan merah putih. Menggema dengan suara nyanyian supporter yang menggemparkan tribun. Sejak sore hari, ribuan pendukung Timnas Indonesia sudah memadati area stadion, menciptakan suasana yang semakin panas menjelang pertandingan. Ikan kukuk tepat sebelum kick-off, para pemain berdiri tegap di tengah lapangan, siap membela Garuda. Namun, momen yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding terjadi ketika 70.000 supporter kompak menyanyikan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Lagu kebangsaan itu bukan sekedar dinyanyikan, melainkan diteriakkan dengan kebanggaan yang begitu terasa. Suasana haru obeng stadion, bahkan beberapa pemain sekilas terlihat meresapi atmosfer yang begitu menggetarkan jiwa. Namun, kejutannya belum berakhir. Koreo spektakuler bertajuk La Grande langsung menjadi pusat perhatian dunia. Ribuan supporter mengangkat lembaran warna-warni yang membentuk koreografi raksasa di tribun utama. Koreo ini menggambarkan kebesaran sepak bola Indonesia,
dengan visual yang dirancang begitu apik sehingga tampak megah dari segala sudut stadion. Koreo La Grande, ini bukan sekedar pameran seni supporter, tapi juga simbol dari semangat dan harapan baru bagi timnas Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu koreo terbaik yang pernah ditampilkan di sepak bola Asia. Tak heran, dalam hitungan menit, video dan foto-foto koreografi tersebut langsung viral di media sosial, diedarkan oleh supporter dalam dan luar negeri. Reporter Belanda takjub, suasananya seperti di final Liga Champions. Di antara puluhan jurnalis internasional yang hadir meliput pertandingan ini, seorang reporter asal Belanda tampak tak bisa meliputnya. Saya sudah meliput banyak pertandingan di Eropa, termasuk laga-laga besar di Liga Champions. Tapi ini, sungguh gila, katanya dengan ekspresi penuh kekaguman. Menurutnya, dukungan yang diberikan supporter Indonesia kepada eksekutif benar-benar luar biasa, bahkan melebihi ekspektasinya. Saya tidak pernah menyangka akan menemukan atmosfer seperti ini di Asia. Biasanya, atmosfer seperti ini hanya saya temui di stadion-stadion besar di Eropa. Tapi di sini, di Jakarta, dengan 70.000 orang bernyanyi tanpa henti selama 90 menit. Saya benar-benar terkejut, lanjutnya. Supporter Indonesia dikenal dengan fanatisme tinggi terhadap sepak bola, tetapi malam itu mereka menunjukkan level yang berbeda. Sorakan, nyanyian, dan koreografi yang ditampilkan memberikan kesan bahwa sepak bola di Indonesia bukan sekadar olahraga, melainkan bagian dari identitas nasional. Bahkan, beberapa jurnalis Eropa lainnya pun mengakui bahwa GBK bisa menjadi salah satu stadion dengan atmosfer terbaik di dunia jika terus dipenuhi oleh supporter seperti ini. Debut berkesan untuk Ole Romeni dan Joey Pelupesi, seperti bermain di Piala Dunia. Di tengah gegap gempita dukungan supporter, dua pemain keturunan Belanda yang baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia, Ole Romeni dan Joey Pelupesi, mengaku tidak bisa menyembunyikan rasa bangga dan bahagia mereka. Bagi Ole Romeni, bermain di GBK adalah pengalaman yang luar biasa. Pemain yang berposisi sebagai penyerang ini mengaku bahwa meskipun dirinya sudah pernah tampil di berbagai stadion besar di Eropa, GBK memiliki energi yang berbeda. Saya sudah sering bermain di stadion-stadion besar di Belanda, tapi ini sungguh berbeda. Suasananya begitu emosional, penuh gairah. Saya bisa merasakan semangat luar biasa dari tribun. Ini membuat saya lebih bersemangat untuk bermain dan memberikan yang terbaik untuk tim, ujar Romeni dengan mata berbinar. Sementara itu, Joey Pelupesi, gelandang bertahan yang baru pertama kali mengenakan seragam Garuda, juga mengalami hal serupa. Ia bahkan mengaku mengalami momen paling emosional dalam karir sepak bolanya. Saya merinding saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Saya melihat ribuan orang menyanyikannya dengan penuh kebanggaan, dan saya menyadari betapa besarnya arti timnas Indonesia bagi rakyatnya. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah kebanggaan nasional, kata Pelupesi. Menurutnya, supporter Indonesia tidak hanya mendukung tim dengan suara dan koreografi, tetapi juga memberikan dorongan emosional yang besar kepada para pemain. Saya merasa seperti bermain di final Piala Dunia. Tekanan yang diberikan lawan tidak terasa begitu berat karena kami tahu bahwa di belakang kami ada 70.000 orang yang siap mendukung dan memberikan energi tambahan, tambahnya. Timnas Indonesia semakin mendunia, kami siap menggebrak Asia. Pertandingan malam itu bukan hanya soal kemenangan atau skor di papan pertandingan. Itu adalah pernyataan bahwa timnas Indonesia sedang naik ke level yang lebih tinggi. Dukungan luar biasa dari supporter, atmosfer yang mendunia, serta penampilan solid para pemain menunjukkan bahwa Garuda sedang bersiap untuk bersaing di panggung Asia, bahkan dunia. Salah satu pemain senior di skuad timnas pun ikut memberikan komentarnya. Tim ini semakin kuat, supporter semakin luar biasa. Kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia layak dihormati di sepak bola internasional. Dengan semakin banyaknya pemain diaspora yang bergabung dan supporter yang terus memberikan dukungan tanpa henti, masa depan timnas Indonesia terlihat semakin cerah. Jika atmosfer seperti ini bisa terus dipertahankan di setiap pertandingan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan besar di Asia dalam waktu dekat. Supporter Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekedar penonton, tetapi bagian dari perjuangan tim. Dan malam itu, mereka kembali mengukir sejarah dengan menghadirkan atmosfer yang begitu megah, membuat dunia berpaling dan mengakui, Indonesia adalah rumah bagi supporter terbaik di dunia.